bagi Tuhan yang telah menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Di bawah kolong langit ini hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya iman kami kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih atas pemakaianmu, atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu pada siang hari untuk boleh mencari saluran berkat. Urapi dari bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, segala kuasa kegelapan bahkan kelemahan tubuh, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Beracaralah seluas-luasnya. Ini ibadahmu, ini acaramu. Berkati setiap jemaatmu yang hadir. Pakai hamba-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib kemuliaan-Mu. Hanya satu nama yang ditinggikan, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gadinias, yang di gereja ataupun yang ada di rumah, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Sebelum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya saudara. Kalau sudah tidak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara, kasih senyum yang terbaik. Bilang sama orang tersebut, tahun ini akan dahsyat Tuhan perbuat. Bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Sudah salamannya saudara? Haleluya. Mari sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebuah serial khotbah yang atas anugerah Allah kita buat untuk mempersiapkan saudara memasuki tahun yang baru ini. Sebelumnya terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatannya dan kepercayaannya boleh melayani hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang yang kami hormati dan kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk kepercayaannya. Tema khotbah pada hari ini sama-sama saudara bisa kita pelajari adalah faith, trust, and rest. Iman, percaya, dan rest saudara. Ini menjadi beberapa bagian. Karena ketika saudara memiliki iman, maka saudara akan dimampukan untuk percaya. Ketika saudara percaya, maka saudara dapat rest dalam menjalani hidup ini. Rest bukan berarti tidur-tiduran, tapi rest di sini berarti saudara bisa tidur nyenyak di malam hari. Saudara bisa bangun pagi dengan tenang. Saudara bisa menjalani hari demi hari dengan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saudara. Yang percaya katakan amin dulu. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kita akan masuk dalam sebuah pembahasan. Kita semua percaya bahwa semua yang kita butuhkan terletak dan sudah dilakukan, sudah tersedia di balik karya Yesus Kristus di kayu salib. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Sama-sama bilang sama saya, semuanya sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Sama-sama bilang sama saya, karya salib tersedia bagi saya. Ayo kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita percaya kesehatan, kita percaya kebutuhan, sukses, berhasil, pemulihan, dan segala sesuatunya sudah tersedia melalui karya salib Kristus. Beberapa teolog menyebutnya sebagai istilah the great exchange on the cross. Atau divine exchange on the cross. Atau kita kenal dengan istilah pertukaran ilahi. Kita yang buat dosa, tapi Tuhan yang menanggungnya. Kita yang melanggar, tapi Tuhan yang menerima hukuman. Kita yang harusnya dihukum, tapi Tuhan yang terima hukuman tersebut karena Dia mengasihi saudara. Istilah lain dikenal dengan istilah the finished work of Christ. Atau karya sempurna Yesus di kayu salib. Nah, semua berkat itu tersedia bagi saudara dan saya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengambil berkat itu menjadi milik saudara dan saya? Jawabannya cuma satu, by faith. Karena iman. Semua yang saudara rindukan sudah ada di alam roh. Katakan amin.
Semua yang saudara doakan, rumah pribadi, jabatan, promosi, keturunan, pasangan hidup, kesehatan, you name it. Apapun yang saudara perlukan, Tuhan sudah sediakan di alam roh. Katakan amin. Tetapi bagaimana dari alam roh bisa menjadi kenyataan bagi hidup orang percaya? Kata kuncinya adalah iman. Ketika saudara beriman, maka saudara sedang terkoneksi dengan surga. Ketika saudara beriman, maka saudara sedang mempersiapkan diri saudara untuk menerima segala yang terbaik, terindah, termanis dari Bapa di surga. Katakan amin. Kitab Ibrani mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bukti dari segala sesuatu. Kita akan belajar dari sebuah tokoh di Alkitab yang terkenal disebut dengan julukan Bapa orang beriman. Namanya siapa saudara? Abraham. Roma 4 ayatnya yang ke-16. Versi BIMK-nya, bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Jadi, stop. Jadi, janji Allah itu berdasarkan percayanya orang kepada Allah. Bahasa gampangnya begini. Apa yang saudara percayai, itu yang Allah perbuat. Apa yang saudara imani, itu yang terjadi sama saudara. Apa yang saudara percayai, itu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana saudara mempercayai tahun ini, itu yang terjadi sama saudara. Kalau saudara mempercayai tahun ini tahun yang berat, tahun yang gelap, tahun yang penuh dengan masalah, tahun yang penuh dengan kehancuran, maka terjadi sama saudara. Tapi saya memilih untuk percaya tahun ini atas anugerahnya, tahun pemulihan, tahun berkat, tahun jawaban doa, tahun mukjizat, tahun anugerah Allah atas setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin dulu. Apa yang saudara percaya dari ayat yang kita baca? Jadi janji Allah itu berdasarkan percayanya orang kepada Allah. Apa yang saudara percayai, apa yang saudara imani tahun ini, itu yang akan terjadi sama saudara dan saya. Kita lihat lagi selanjutnya saudara, yuk sama-sama. Itu menjadi suatu jaminan kepada semua keturunan Abraham bahwa janji itu sebagai suatu pemberian yang dari Allah. Bukan hanya kepada mereka yang taat kepada hukum agama Yahudi saja, sama-sama kita baca. Tetapi yang percaya kepada Allah sama. Sebab Abraham adalah bapa kita semua secara, ayat 17 sama-sama kita baca. Sebab Allah berkata begini kepada Abraham, demikianlah Allah memberikan janji itu kepada Abraham dan dialah Allah yang menghidupkan, dialah juga Allah yang dengan berkata saja membuat apa yang tidak pernah ada menjadi apa saudara? Ada. Abraham percaya, bilang kiri kanan saudara, miliki iman seperti Abraham. Amin. Karena Abraham percaya dan Allah memperhitungkannya. Alkitab katakan dia juga Allah yang dengan berkata saja membuat apa yang tidak pernah ada menjadi ada. Apa yang tahun lalu tidak ada, apa yang tahun lalu tidak mungkin, apa yang tahun lalu tidak bisa. Belum tentu tahun ini tidak ada, tidak mungkin, tidak bisa. Bisa jadi tahun ini tahun di mana Allah membukakan pintu yang tertutup tahun-tahun yang lalu. Bisa jadi tahun ini adalah tahun di mana Allah memakotai saudara dengan saya dengan kemuliaan. Bisa jadi. Mengapa kita memilih untuk percaya yang buruk di saat kita memiliki kepercayaan untuk percaya yang baik? Ada dua tipe orang Kristen yang percaya ikut Yesus harus menderita. Pikul salib, hancur-hancuran. Tapi ada juga yang percaya ikut Yesus, hidupnya pasti diberkati. Saudara percaya yang mana? Alkitab saya baca menerangkan ikut Yesus pasti pikul salib. Alkitab yang saya baca ikut Yesus pasti diberkati. Tetapi saya lebih memilih percaya bahwa Allah melihat bagaimana iman saudara. Kalau saudara beriman ikut Yesus menderita terus, jadilah sesuai dengan imanmu. Ada yang amin nih.
Belum liburan ya? Kalau saudara beriman ikut Yesus menderita terus, silakan. Tapi ini yang saya tahu. Ikut Yesus sekalipun harus pikul salib. Sekalipun ada tantangan. Tapi saya percaya endingnya pasti manis, pasti indah, pasti luar biasa. Ikut Yesus. Apa yang saudara imani, itu yang akan Allah lakukan sama saudara. Apa yang saudara percayai, itu yang akan terjadi. Kita lihat lagi ayat yang ke-18. Sabar sebentar, saya berdoa pulang dari tempat ini, hidupmu diberkati luar biasa. Ayat yang ke-18, 19, 3, 2, 1, ya. Meskipun tidak ada harapan lagi, karena itu Bapa banyak bangsa seperti yang tertulis dalam Alkitab, keturunanmu. Ayat 19 lebih semangat lagi, imannya walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat, karena usianya telah berapa? Bahwa rahim Sarah telah apa? Abraham terus saja berharap dan percaya meskipun tidak ada harapan lagi. Dalam ayat yang ke-19 kata walaupun dia mengetahui, dalam bahasa asli menggunakan kalimat consider. Consider, think, ponder carefully, give attention to, direct our entire mind or focus on something on. Bahasa gampangnya begini. Sekalipun Abraham tahu betul bahwa badannya nggak bisa lagi melahirkan anak, bahwa Sarah nggak mungkin lagi bisa punya anak, tetapi Abraham tetap memilih untuk percaya akan janji Tuhan. Amin. Akan datang dalam hidup saudara dan saya di tahun ini, segala sesuatu kelihatannya mustahil. Akan datang dalam hidup saudara di tahun ini, segala sesuatu kelihatannya nggak mungkin. Kelihatannya nggak bisa. Tapi doa saya, bukan ketakutanmu yang menang, tapi imanmu yang dikuatkan. Amin saudara. Akan datang di tahun ini kelihatannya gak bisa. Kelihatannya mustahil. Tapi saya berdoa bukan ketakutanmu yang menguasai engkau, tapi imanmu yang menguasai engkau. Amin. Alkitab katakan sekalipun Abraham tahu, secara sadar dia tahu gak mungkin. Tapi imannya gak menjadi lemah. Imannya terus semakin dikuatkan. Bagaimana engkau beriman tahun ini? Apa yang kau percayai di tahun ini? Apa yang kau imani di tahun ini? Apa yang kau rindukan di tahun ini? Percaya, Allah menjawab berdasarkan kerinduan saudara. Kalau saudara percaya tahun ini gelap, tahun ini berat dan sebagainya, saya takut itu yang terjadi sama saudara. Tapi kalau saudara terus memperkatakan, mempercayai bahwa tahun ini oleh anugerahnya, saudara dan saya, kita lihat beberapa firman. Filipi 4, ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut dan dalam siapa? Ayat ini ada nggak bintang kecil di bawahnya? Kalau kita pergi lihat di jalan ada iklan rumah kelapa gading hanya 5 jutaan tiap bulan. Tapi di bawahnya ada bintang kecil. Kita lihat syarat dan ketentuan berlaku. Ayat ini ada bintang kecil tidak? Kalau ada matamu bintang kecil itu. Ayat ini nggak ada bintang kecilnya. Ayat ini berlaku untuk setiap masa, setiap zaman, setiap keadaan. Surga ekonominya tidak berpengaruh dengan ekonomi bumi, katakan amin. Surga nggak berpengaruh dengan perang Rusia Ukraina. Surga nggak pernah miskin. Kalau surga butuh duit, dia jual satu planet aja di bukalapak.com. Kaya lagi dia. Jika saudara dihadapkan oleh kebutuhan ekonomi, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Kalau tahun ini orang bilang sama saudara, udah lalu akan turun, gak akan naik, udah mentok loh di situ aja. Ulangan 28 ayat yang ke-13, sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya Tuhan menjadi kepala bukan, engkau akan tetap naik dan bukan. Bilang kiri kanan saudara, tetap jadi kepala. Bukan ekor.
Sama-sama bilang sama saya, tetap naik, bukan turun. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Siapa manusia yang harus kita percayain omongannya? Siapa manusia kalau dia ngomong seakan-akan dia Tuhan gitu dalam hidup kita? Kalau orang bilang kamu gak akan naik lagi, bilang sama dia, bukan perkataanmu yang ku percaya. Perkataan Bapa di surga. Kalau tahun ini kita dengar berita ada begitu banyak penyakit-penyakit yang baru. Saya dengar ada penyakit bisa makan otak. Saya kebayang kalau orang yang kena itu gak punya otak. Gimana itu? Ada mutasi-mutasi COVID yang baru. Kita pegang janji Tuhan, Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan pernah dirusakkan. Ayo dong kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Saya sedang mengajar anak saya Genesaret karena anak saya 4 mau 5 tahun udah mulai ngerti. Hidup saya kecil, hidupnya kecil, saya berat. Bertahun-tahun di lampu merah Mampang Perapatan. Susah. Tapi anak saya nggak pernah di lampu merah. Saya liatin dia bagaimana ya cara ngajarin dia supaya punya mental yang tough. Kayak kita gitu. Saya bilang sama dia dalam sebuah kesempatan, lagi makan sama-sama, saya bilang gini, karena belakangan ini suka nangis, apa-apa nangis, apa-apa nangis, apa-apa nangis. Saya bilang gini jangan cengeng dong. Mental kita jangan mental tempe nak. Kalau mental tempe nak, nanti kita habis nak. Apa jawab anak saya? Tempenya apa? Saya bilang enggak gitu Bambang, saya bilang. Bukan tempenya, kita yang habis. Anak saya bilang, siapa yang ngabisin Pak? Jadi saya lagi liatin anak saya bilang ini gimana didik dia ya. Kan gak mungkin saya bawa anak saya ke lampu merah. Terus saya tunggu di pojok jalan gitu. Koordinator anak jalanan. Cepat. Saya mikir gimana ya supaya anak saya punya mental yang hebat gitu. Gimana ya supaya anak saya punya mental yang kuat dalam jalani hidup ini. Gimana ya saya liatin. Memang orang tua kan harus menciptakan hidup yang lebih baik dari kita dulu. Betul apa tidak? Kita kan punya kerinduan anak kita lebih baik daripada bapaknya. Tapi kan hari ini saya ada karena ada masa penderitaan di hari-hari kemarin. Saya liatin gimana ya. Saya sadar satu hal. Saya perlu wariskan sesuatu sama dia. Warisan terbaik yang bisa saya kasih sama dia bukan duit. Karena banyak teman yang lebih kaya dari papanya. Bukan kepintaran, lebih banyak orang pinter. Warisan terbaik yang bisa saya kasih sama dia adalah apa? Iman saya sama Yesus. Saya wariskan sama dia. Tiap kali diminta sesuatu, Papa gini minta kentang goreng dong. Minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mana Papa? Di hatimu. Dia buka bajunya. Enggak ada Papa. Gini minta kentang goreng sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, gini minta kentang. Amin. Ayo ke McD. Lu iya dong. Kalau papanya gak dikasih duit sama Tuhan Yesus, gak bisa saya bawa ke McD itu. Saya bawa dia ke McD. Nih kentang goreng. Doa sama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus kentang gorengnya. Saya bilang karena Tuhan Yesus berkati Papa. Papa bisa beli kentang goreng buat kamu. Makasih Tuhan Yesus. Dia lagi ketiduran. Saya tanya istri saya. Tuhan saksi perkataan saya. Gini udah doa belum? Belum, ketiduran dia Beb. Udah perjamuan belum? Belum, ketiduran dia. Bangunin. Tapi ngantuk kasihan, bangunin. Saya bangun gini, bangun. Perjamuan kudus, Papa gini ngantuk. Perjamuan kudus dulu. Papa gini ngantuk, ayo perjamuan kudus dulu. Dia bangun, saya yang angkat, saya yang doain. Nggak mungkin dia yang doain. Kami tolak miskin, tolak bangkrut, tolak kanker, tolak penyakit. Kami tolak segala yang jahat dalam nama Yesus. Itu mah KKR dia. Saya angkat. Yang sini udah aman. Ada virus baru di sini. Saya kasih perjamuan sama dia. Saya kasih darah Yesus sama dia. Mau tidur, gini doa. Ngantuk, doa sambil tidurannya. Enak aja doa sambil tiduran. Gak ada. Kecuali saudara sakit atau orang tua.
berumur, silakan doa sambil tiduran. Saudara nggak mungkin ngomong sama bosmu sambil tiduran. Apa kabar bos? Nah, ada bangun, doa. Tuhan Yesus, kini mau tidur, berkati nggak mimpi buruk, nggak ada item-item, berkati nggak ngompol di celana, berkati papa, mama, oma, adek, mbak, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tidur deh. Karena nanti dalam hidupnya akan ada masa di mana saya nggak bisa tolong. Akan ada keadaan dia menghadapi orang yang lebih berkuasa dari dia. Akan ada masa dia menghadapi suatu keadaan yang keluarganya bahkan gak bisa bantu. Kenalan saya mungkin gak bisa tolong dia. Dan di masa itulah iman yang saya wariskan sama dia akan menjaga dia tetap di jalannya Tuhan. Bukankah hanya iman yang membuat kita, oh puji Tuhan. Oh, haleluya. Ayo dong tepuk tangan bisa lebih kompak lagi dong buat Tuhan kita. Bukankah iman yang membuat kita tetap waras di dunia yang tidak waras ini? Bukankah iman yang membuat kita tetap mengandalkan Tuhan di tengah keadaan yang gila ini? Betul apa tidak? Iman. Apa yang saudara imani di tahun ini? Apa yang saudara percaya? Saya takut. Saudara udah terlalu percaya sama kata dunia tentang tahun ini. Saya takut di otak saudara berpikir tahun ini A, B, C, D, F, G. Sampai saudara gak kasih ruang untuk firman Allah mengisi tahun ini. Saya takut saudara udah terlalu mempercayai kata orang pintar, pengamat, analisa, dan sebagainya. Sampai janji Tuhan tidak punya tempat di hati saudara. Ada sebuah penelitian di Amerika. Mereka meneliti beberapa orang ditaruh di sebuah tempat. Satu orang dibawa masuk ke sebuah komunitas. Orang tersebut sebelum masuk komunitas dibilang begini, komunitas ini orang-orang baik. Orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang hebat. Di komunitas ini ada orang ini, ada orang ini. Mereka masuk dengan informasi yang benar. Dan satu orang berikutnya dikasih informasi yang berbeda. Komunitas ini ada penjahat, mantan narapidana, ada mantan pembunuh, ada orang narkoba. Pokoknya komunitas ini orang jahat. Yang pertama maksud dengan informasi yang baik, masuk ke komunitas itu gak berapa lama bisa membangun sebuah kerjasama, bisa bangun dan sebagainya. Tapi yang kedua masuk dengan informasi yang salah, beberapa lama dia tetap gak punya teman di sana. Kenapa? Karena mereka udah di set up dulu pikirannya. Bahwa ini begini, ini begini, ini begini, dan ini begini. Saya takut saudara udah keburu didikte sama dunia. Saya takut pikiranmu udah keburu ditanemin sama perkataan dunia. Saya takut pikiran saudara sudah dijajah oleh dunia. Sehingga ketika saudara masuk tahun ini, saudara udah siap-siap untuk perkara-perkara yang belum tentu terjadi. Demi kasih Kristus, saya berdoa agar firman yang kita dengar hari ini dapat menjadi pegangan kekuatan saudara memasuki tahun ini. Tahun ini menjadi tahun yang indah bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin dulu. Sama-sama bilang kiri kanan saudara, tahun yang indah bagi kita. Sama-sama kita lihat beberapa tokoh yang memberkati saya. Nama tokohnya yang pertama adalah Elie Wiesel. 88 tahun. Itu yang lingkaran kuning, saudara. Percayalah itu orang. Elie Wiesel, dia adalah tahanan kamp konsentrasi Nazi. Dia ditangkap bersama dengan mamanya, adik perempuannya, papanya, kakaknya. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, adik perempuannya dan mamanya dibunuh di depan dia. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, papanya dipukulin sampai mati di depan dia. Itu menjadi sebuah malam yang paling tergelap dalam hidupnya. Karena dia gak bisa buat apa-apa menolong papanya. Di kamp konsentrasi dia terbiasa melihat orang dipanggil dan gak pernah kembali. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri temannya dibunuh dan kulitnya dijadikan sofa. Atau dijadikan alat-alat furniture di masa itu. Di tempat itu, saudara, banyak orang temannya di kamp konsentrasi mati bukan karena dibunuh oleh Nazi, tapi bunuh diri. Karena kenapa? Gak kuat sama hidup. Karena kenapa? Gak kuat sama tekanan yang mereka hadapi.
Ketika ditanya sama Oprah Winfrey dalam sebuah wawancara. By the way, Elie Wiesel memenangkan Nobel Peace Award. Nobel Perdamaian. Ketika ditanya oleh Oprah Winfrey, kenapa dia tetap bisa bertahan hidup? Apa yang membuat dia di saat banyak teman-temannya mati, bunuh diri, gak kuat lagi jalanin hidup? Apa jawabnya? Sudah bisa klik di YouTube. Oprah Winfrey, Elie Wiesel. Jangan cari Oprah Winfrey, Gideon Simanjuntak, gak muncul. Saudara mau tahu apa yang dikatakan Elie Wiesel? Dia bilang, I do believe. Someday, suatu hari nanti, Tuhan akan tolong saya. Somehow gak tahu gimana caranya. Tuhan akan tolong saya. Iman itu yang membuat dia tetap bertahan. Di tengah kegilaan dunia. Iman itu membuat dia tetap menatap Tuhan. Sebuah kutipan dalam bukunya yang terkenal. Kutipannya mengatakan demikian. Whatever you do in life, remember, think higher and feel deeper. Apapun yang saudara lakukan dalam hidup ini, ingatlah untuk bermimpi yang besar, berpikir yang tinggi, dan merasakan, berempati, merasakan lebih dalam. Dalam suatu malam dia karena Nazi sudah kalah perang, pimpinan Nazi memerintahkan untuk setiap mereka dibarisin dan dihukum mati, ditembak mati. Beberapa temannya mati nih, kita mati nih. Tapi dia tetap terus percaya dan diselamatkan. Iman kita yang membuat perbedaan, katakan amin. Iman kita, dalam kitab Yohanes dikatakan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Sama-sama bilang sama saya, iman saya yang mengalahkan dunia. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Iman bukan apapun, iman kita. Apa yang saudara imani itu yang Tuhan lakukan. Apa yang saudara percayai itu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apa yang saudara percayai, imani, pikirkan, yakini, itu yang akan terjadi. Tokoh berikutnya yang terakhir, saya undang teman saya. Namanya L. Stanley Jones. Saudara klik di internet, buktikan perkataan saya betul apa tidak. Siapa dia? Media Times Magazine menyebut dia sebagai the best preacher, pendeta terbaik di dunia. Dia memenangkan pemilihan tersebut. Dan beberapa orang menyebutnya Billy Graham from India. Atau Billy Graham dari India. Dia dekat dengan para pemimpin-pemimpin bangsa India. Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Ram Punjabi, Manoj Pujambi, Sarul Khan, Kuch Hotahek. Ada yang amin, amin. Dia dekat dengan Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi. Beberapa tautan yang saya baca di internet, di beberapa tulisan, dia menulis The Memoir of Mahatma Gandhi, The Memoir of Friends. Beberapa orang bilang, tapi saya nggak menemukan proven buktinya, bukti yang nyata, sehingga saya nggak berani ngomongin di sini. Pengajaran Mahatma Gandhi tentang kasih, berdemonstrasi yang tidak ribut dan sebagainya, dipercaya karena kedekatannya dengan Elie Stanley Jones ini. Saya nggak tahu betul apa enggak. Saya sih WA mereka tapi belum dibales. Elie Stanley Jones di umur 86 tahun kena stroke. Lumpuh dan ngomongnya terbata-bata. Beberapa temannya bilang rest well dan siap-siap untuk mati dipanggil Tuhan. Saya mau tahu apa imannya dia. Dia doa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, jangan panggil saya dalam keadaan seperti ini. Jangan panggil saya dalam keadaan sakit. Panggil saya dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Izinkan saya melayani beberapa saat lagi untuk-Mu Tuhan. Dan dia dirawat di rumah sakit. Setiap kali dia ketemu dokter, ketemu perawat, dibilang dia sama dokter sama perawat. Setiap kali kamu lewatin bangsal saya, tolong doakan saya. Perawatnya, dokternya bukan orang Kristen. Dia bilang, gimana doain kamu? Doakan seperti ini. In Jesus' name, you are healed. Setiap kali kamu ngelewatin bangsal saya, tolong ngomongin sama saya. In Jesus' name, you are healed. Dan terjadilah. Setiap kali dokter lewatin bangsal, dokter bilang gini, in Jesus' name. Padahal dia bukan orang Kristen.
In Jesus name, you are healed. Perawatnya lewat, perawatnya juga bilang, in Jesus name, you are healed. Beberapa bulan terjadi, dia dipindahkan ke rumah sakit yang lebih baik lagi. Dan dia ngomong yang sama dokternya, sama perawatnya. Kalau kamu lewatin bangsal saya, tolong doain saya. Doanya kayak gimana? In Jesus name, you are healed. Seperti yang kita baca Roma 4 ayat yang ke-16 tadi. Allah menjawab doa kita bagi mereka yang percaya kepadanya. Elias Stanley Jones pulih, berkhotbah pelayanan 5 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Bahkan dipanggil dalam keadaan melayani. Apa yang gak mungkin bagi Tuhan kita? Tidak ada yang tidak mungkin. Seorang ibu dari Bogor namanya Ibu Rosalin. Udah bersaksi di Gelora Bung Karno. Punya penyakit kista besar. Karena sakitnya itu dia gak bisa kemana-mana, cuma nonton live streaming. Nonton Ibu Gembala sidang. Ketika Ibu Gembala sidang bilang yang punya kista mengecil dan hilang penyakit kistanya. Ibu Rosalin bilang dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Darniati doain Rosalin. Ibu Darniati mendoakan supaya saya sembuh. Padahal Ibu Darniati gembala kita nggak doakan, hanya doakan secara umum. Tapi iman dia menjemput yang tadinya di alam roh, iman tersebut menjemput menjadi kenyataan bagi dia. Iman itu yang menjemput kenyataan kita. Iman itu yang menjemput janji-janji Allah. Iman itu yang membuka pintu yang tertutup. Iman itu yang menjemput. Ya tiap hari dia bilang dalam nama Yesus. Itu Ibu Darniati doain saya. Itu doain saya. Dan kemarin di GPK dia bersaksi. Kistanya yang besar itu mengecil dan hilang. Sembuh, mukjizat terjadi. Ya, gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Makanya Alkitab katakan seperti Bapa. Ya orang Kristen bukan sih? Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi orang yang sayang kepadanya. Saya pelajari mengapa seperti Bapa sayang anaknya. Padahal kita semua tahu lebih sayang mana, Bapak atau Ibu? Lebih sayang mana, Bapak sama anak atau Ibu sama anak? Ini apa sih? Saudara, salah atau benar tidak mempengaruhi surga apa neraka. Amang Edison lebih sayang mana, Bapak atau Ibu? Bapak ya. Ini ada Amang Edison, 2 anaknya masuk Akpol, saudara. Dia seorang polisi yang takut akan Tuhan. Kita hormat Bapak. Saya lihat dia peluk anaknya, sayang anaknya. Saya bilang mantap. Orang Batak udah punya jabatan, sayang sama anak sama istri, mantap. Saya gak mau lanjutin, gak enak. Lebih sayang mana, anak, ibu sama anak, atau bapak sama anak? Biasanya lebih sayang ibu kepada anaknya, karena ibu yang paling korban, betul apa tidak? Tapi, iya Bu, saya dengar Bu. Tapi, biasanya kalau anak ke ibu, Ma, bagi 200.000 dong Ma. Buat apa? Buat tugas sekolah Ma. Ini 100.000 ya. Tapi kalau anak datang ke papa, Pa, bagi 200.000 dong. Dikit banget, ini gopek ya. Jangan gue bilang-bilang sama mamamu ya. Biasanya ibu tuh pelit sama anaknya. Kalau bapak lebih royal sama anaknya. Makanya genaplah firman Tuhan, seperti bapak sayang sama anaknya. Kalau sampai seperti ibu sayang anaknya, repot kita. Tuhan minta rumah buat apa? Inilah ya, setengah aja ya.
Itu cuma orang Manado bilang baku sedu. Bercanda. Ibu siapapun juga sayang sama anaknya. Tapi based on my experience, anak saya asal saya pulang, papa baik deh. Terus Tokopedia yuk. Di rumah saya udah jadi rumah superhero. Thor, Captain America, Spiderman merah, Spiderman hitam, Spiderman lagi gelantungan, Spiderman lagi pakai tas, mau ke sekolah, Spiderman ada juga. Asal anak saya minta ya, kita akan mampu. Sebuah kutipan terakhir dari L. Stanley Jones. Faith is not merely you holding on to God. It is God holding on to you. Iman bukan semata-mata kita memegang Tuhan. Tapi juga Tuhan memegang kita. Kalau kita nyebrang di jalan raya, anak sama orang tua, saya mau tanya, siapa yang lebih kenceng pegang tangannya? Anak apa orang tua? Orang tua, karena orang tua megang kenceng. Kalau anak yang pegang, repot. Anak jalan, lihat ada Spiderman, dia belok. Pisah. Betul apa tidak? Saya kemarin jalan sama anak saya ke Bulan. Asal nyebrang, asal ke mall, tangan saya yang kencengin dia. Iman bukan hanya kita yang pegang Tuhan, tapi Tuhan yang pegang kita. Ayo sama-sama angkat tangan saudara. Ayo. Dalam nama Yesus, aku percaya oleh karya Yesus di kayu salib, 2023 akan menjadi tahun yang luar biasa. Tahun yang indah, tahun yang penuh berkat, penuh kejutan, penuh kemuliaan. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Ayo doa, minta sama Tuhan. Apa yang kau imani, minta sama Tuhan. Gak usah kiri kananmu dengar, minta sama Tuhan. Iman, Roma 4. Ayatnya yang ke-16. Janji Allah berdasarkan percayanya orang kepada Allah. Dengan iman, saudara dan saya diselamatkan. Iman adalah bukti atas segala sesuatu. Mari sama-sama kita yang percaya, kita perlahan bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Di minggu kedua di bulan Januari. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Setiap waktu berjalan dalam Roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sambil angkat tanganmu bilangkan, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bila Engkau
angkat tanganmu di minggu kedua. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku berjalan dalam roh-Mu Tuhan. Tahun ini nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan-Mu. Sambil angkat tanganmu dua-dua, angkat kepalamu, tutup mata. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau Kami akui kami perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan. Berjalan dalam, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Dan berjalanlah denganku, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Dan berjalanlah denganku. Jadikan lagu ini masuk tahun yang baru. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Dan berjalanlah denganku. Angkat tanganmu, angkat suaramu sembahnya. Berjalanlah dengan kami Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Yesus. Masuk tahun yang baru, berjalanlah di depan kami. Nyatakan Tuhan, pimpin langkah kami, pegang tangan kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tahun yang baru ini Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami di tahun yang baru ini. Haleluya. Kami perlu Tuhan, kami butuh Yesus. Ini doa kami pada siang hari ini, pimpin langkah kami. Setiap waktu pimpin langkah kami. Ini doa kami. Biar kami hidup dalam Roh-Mu. Biar kami berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami di tahun ini. Kami perlu Tuhan. Kami butuh Yesus. Mari dengan rendah hati siapapun saudara, angkat tanganmu bilang, kami perlu Yesus. Tuntun langkah kami Tuhan. Naikkan doa saudara.
Naikkan doa saudara. Musa tidak berani berjalan tanpa meminta penyertaan Tuhan di depannya. Sikap iman dari Musa perlu kita contoh memasuki tahun yang baru ini. Angkat tanganmu, bilang kami perlu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tahun ini Tuhan. Berjalanlah bersama denganku Tuhan. Haleluya. Kami naikkan doa kami. Bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah